Mas Yusroni, ada pertanyaan sedikit ya. Kemarin setelah pertemuan itu kan kemudian ada yang bertanya, kok yang salah satu istrinya Mas Didi ada yang tidak diajak, itu gimana menjelaskannya Mas Yusroni? Iya, kemarin memang ada yang tanya itu. Saya katakan yang namanya suami istri itu pasti harus ada yang tersurat dan tersirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadun. Sudah bersama saya Mas Yusroni Sarjana Hukum, ya. Selain pengacara juga dikenal sebagai Ketua Perkumpulan Keluarga Besar Boyolali, betul ya Mas? Iya, betul. KPB, jadi tokoh dari Boyolali yang sudah lama ternyata kenal almarhum Mas Didi Kempot dan bersama-sama dengan keluarganya. Nah, saya akan bertanya kepada Mas Yusroni mengenai hal-hal yang menarik ketika mendampingi Mas Didi Kempot. Monggo Mas Yusroni. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Bambang. Betul apa yang dikatakan Pak Bambang bahwa saya tinggal di Jakarta. Kebetulan saya diberikan amanah menjadi Ketua Umum PKPB, Perkumpulan Keluarga Besar Boyolali Jabodetabek. Saya sangat bersahabat sama Mas Didi Kempot itu sudah berpuluh tahun. Termasuk putra saya dua-duanya sunatan di Jakarta pun waktu itu masih SD, lulus SD, mau masuk SMP. Itu pun saya nanggap dengan Mas Didi Kempot dengan almarhum kakaknya sama Mas Mami, Pak Bambang. Kebetulan saya juga dekat, saya bersahabat juga sama Mas Mami itu. Sehingga setiap ada acara apapun di Jakarta selalu koordinasi sama saya. Saya sering menjemput ke airport, sering nganterin ke acara. Kalau ada masalah sering didiskusikan dengan saya. Jadi Mas Didi Kempot ini saya katakan orang yang sangat luar biasa. Saya kenal sebelum dia naik fan-nya seperti ambyar kayak mau akhir hayatnya itu, orangnya tetap humble, biasa. Tidak seperti artis-artis yang susah ditemuin, susah diajak bicara. Setelah ambyar pun, setelah begitu dia nanjak di Indonesia ini menjadi artis kemungkinan besar ranking 1 ya pada waktu kemarin itu pun tetap sama masyarakat, sama rakyat, sama penggemarnya itu tetap biasa, tidak ada perubahan. Foto, ayo foto, makan juga biasa-biasa di pinggir-pinggir warung gitu seperti warteg gitu pun juga nggak ada masalah, tidak ada perubahan sama sekali. Lalu yang kenangan-kenangan khusus Mas Yusroni apa dengan Pak Didi Kempot ini? Sangat banyak ya kalau kenangan sama. Pada waktu itu pernah almarhum ini kebetulan saya punya ponakan saya itu nyalek di Boyolali, di PRD Boyolali waktu itu dari PKB kalau nggak salah. Ponakan ini manggilnya kan Pak D, tolong dibantu untuk mensosialisasikan saya untuk persiapan nyalek. Akhirnya saya suruh kumpulkan orang di Nogosari sana, masyarakat di rumah kakak iparnya dia, kumpul. Mas Didi Kempot tak ajak ke situ, hanya bawa pemain keyboard satu tok, duduk lesian aja main sambil sosialisasikan ponakan saya itu. Sangat luar biasa. Dan tidak hitung-hitungan. Sama sekali saya bayar pun nggak mau yang kayak begitu. Ini namanya saya katakan sahabat tadi. Saya dengar katanya Mas Yusroni ini juga mengenal akrab dengan Mbak Yan juga sudah cukup lama. Oh iya. Ada cerita itu. Saya kenal Mbak Yan Velia semenjak hamil pertama ya. Hamil pertama si Saka itu saja sudah bersahabat. Bahkan lahirannya Saka itu di rumah sakit Kasih Ibu Solo saya juga hadir. Saya datang ke rumah sakit. Setelah sepasaran bayi kalau Raja bilang, itu akhirnya disuruh ya saya hadir ke sana sama Mas Didi Kempot diundang, jadi saya datang ke sana, bahkan sambil anak Larai Jawi itu main juga di sana, almarhum Mas Mami juga ada. Ya itu tadi yang motong rambutnya itu Bu Ambar Bupati Semarang sama saya pada waktu itu. Jadi tadi Mas Yusroni mengatakan bahwa
untuk mendampingi keluarga Mas Didi Kempot, terutama Mbak Yan ini tidak hitung-hitungan gitu ya? Oh iya, betul. Terus ke depannya gimana Mas Yusroni? Masih terus akan mendampingi keluarga Mbak Yan ini ya? Oh iya, terutama karena itu bagi saya amanah. Di situ ada Saka sama Seka anak yatim ya. Tanda kutip anak yatim ini yang makanya saya perjuangkan supaya harus tabayun, harus duduk bersama sama Mbak Saputri itu karena saya mengingat anak yatim tadi, Mas. Ini yang anak yang masih perlu masa depan, yang masih perlu bimbingan, kira-kira begitu. Jadi saya katakan kepada siapapun yang mau cover lagu Mas Didi Kempot, siapapun yang mau pakai hak cipta beliau, tolong pikirkan keluarga. Jangan asal comot, jangan asal ambil. Itu melanggar hukum dan melanggar etika kekeluargaan. Demikian Mas Bambang. Kalau selama ini pengalaman gimana? Apakah lagu-lagunya Mas Didi Kempot sering dipakai orang atau gimana? Oh iya, sering. Bahkan di cover gitu tanpa seizin nggak ada masalah sebenarnya, Mas. Orangnya Mas Didi Kempot ini benar-benar orang humble dan low profile ya. Dia tidak pernah hitung-hitungan seperti itu. Setelah nggak ada ini kan perlu saya katakan lagi ada anak yatim ini yang masih perlu bimbingan, masih perlu biaya ke depan gitu Mas Bambang. Jadi ya mohon siapapun yang mau itu tolong harus seizin keluarga lah. Artinya kalau orang Jawa bilang hitung-hitungannya piye kan gitu. Kalau selama bergaul sama Mas Didi Kempot, Mas Yusroni menangkap nggak keinginan-keinginan Mas Didi Kempot, misalnya nanti kalau sudah tidak ada, nanti pengelolaan lagu-lagunya seperti ini, gitu ada nggak? Kalau semacam itu belum sempat, cuman gini, dia sering bicara Pak Yus, lagu Jawa ini kudu dibudayakan, harus menjadi ikon Indonesia betul. Itu sempat ngomong sama saya sebelum benar-benar ambyar itu, Pak. Lagu tradisional ini kalau kita gali nggak mau kalah loh sama lagu-lagu barat Pak Yus. Cuman tergantung kita. Dibuktikan betul ya Mas Didi Kempot ya. Jadi ini saya katakan untuk pemersatu umat loh. Sekarang orang Papua nyanyi lagu campur sari, orang Aceh nyanyi campur sari, lagu-lagunya Mas Didi Kempot itu sangat luar biasa Pak Bambang. Kira-kira kalau menurut Mas Yusroni ini setelah Pak Didi Kempot tidak ada, bagaimana perkembangan warisan lagu-lagunya ini? Saya yakin karya yang baik, karya yang sangat-sangat fenomenal ini tidak akan bisa sirna sampai kapanpun. Karena lagu-lagunya beliau itu lagu sedih, lagu patah hati, tapi bisa dijogetin gitu Mas Bambang. Ini sangat luar biasa, tidak ada duanya lagi. Makanya kemarin di luar kita pertemuan sama Mbak Saputri sama Mbak Yan itu ada beberapa artis yang akan go ke GBK itu kan pada kumpul di Solo juga. Saya banyak diskusi lah sama kawan-kawan. Ayo budaya Jawa ini lagu-lagu campur sari ini dilestarikan, pangsanya Mas Didi nggak ada. Kita harus bisa membuktikan bahwa ada regenerasi seterusnya. Ternyata lagu daerah ini pun juga nggak akan kalah dengan lagu-lagu barat kok. Tergantung kita cara pengemasannya. Kira-kira gitu Mas Bambang. Mas Yusroni, ada pertanyaan sedikit ya. Kemarin setelah pertemuan itu kan kemudian ada yang bertanya, kok yang salah satu istrinya Mas Didi ada yang tidak diajak, itu gimana menjelaskannya Mas Yusroni? Iya, kemarin memang ada yang tanya itu. Saya katakan yang namanya suami istri itu pasti harus ada yang tersurat dan tersirat. Ya, saya tahu yang tersurat dan tersirat hanya Mbak Saputri dan Mbak Yan Velia. Kalau ada yang lain, ya itu di luar kemampuan saya gitu. Kita nggak tahu hal itu. Ya. Kalau memang ada, asal bisa menunjukkan tersurat dan tersirat, ya monggo saja, itu hak mereka toh, Pak Bambang. Kenapa hanya dua? Ya tahu saya hanya dua itu kok. Kita nggak tahu ada yang siapa nggak ngerti gitu. Jadi komunikasinya selama ini memang hanya dengan pihak Bu Saputri nih, Pak. Betul. Kalau sama Mbak Putri saya udah lama kenal, jadi kalau Mas Didi di Jakarta suka telepon Mbak Putri, Mah ini aku lagi sama Pak Yus, ini ngomong sama Pak Yus, bicara sama saya udah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya dengan Mas Yusroni aja sudah bisa menjembatani ya, karena sudah kenal lama gitu kan. Iya, sebenarnya begitu. Tapi
Pak Faisal ini kan lawyernya Pak Bupati Ngawi, Pak Kanan sebenarnya. Jadi ini yang ngasih dari Pak Bupati. Tolong dibantu karena Mas Didi Kempot ini termasuk tokoh Ngawi juga yang banyak berbuat untuk Kabupaten Ngawi. Jadi ini yang ngirim lawyernya ini Pak Bupati, Pak Kanan, Pak Bambang, Pak Faisal. Jadi sekarang komunikasi dengan Pak Faisal ini, Mas Yusroni sudah lancar ya, sudah nggak ada masalah. Inten kita. Baik Pak Yusroni, mudah-mudahan ke depan semua berjalan dengan lancar. Ya. Peninggalan ya, Didi Kempot bisa dirawat dengan baik dan keluarga tetap rukun untuk kebesaran nama almarhum Mas Didi Kempot, biar membuat almarhum, kata Mas Yusroni, tersenyum di sana gitu ya. Oh iya, betul. Ya, terima kasih juga Mas Bambang atas wawancaranya hari ini. Semoga saya doakan Pak Bambang sehat selalu, panjang umur, rezekinya semakin baik, usahanya semakin maju terus. Sekali lagi terima kasih Pak Yusroni. Selamat bekerja, selamat berjuang. Semoga semua urusannya lancar. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.